Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supastiawan. Di sini saya ingin memaparkan tugas manajemen pemasaran lanjutan. Nah, untuk produk jasa yang akan saya terapkan ataupun yang saya ambil ini adalah produk servis HP iColor, di mana produk ini sudah mungkin ada di setiap kota-kota besar di Indonesia. Mungkin yang pertama itu dari segi tangible terlebih dahulu, dari segi tangible ataupun segi yang berpengaruh terhadap kenyamanan pelanggan ketika berada di tempat tersebut. Yang pertama, ketika kita menunggu di sana, mungkin dari segi tangible bagi saya, iColor itu memiliki kekurangan karena tempat tersebut dalam posisi penuh, tidak memiliki tempat menunggu ataupun ruang tunggu, sehingga ketika dalam posisi penuh itu sebagian pelanggannya harus menunggu di luar ruangan. Nah, hal ini dapat mengurangi kenyamanan pelanggan. Mengapa? Karena mungkin ketika berada di luar ruangan dengan kondisi cuaca yang kurang baik, itu dapat mengurangi minat ataupun sehingga pelanggan dapat meninggalkan tempat tersebut. Pertama itu. Lanjut ke yang nomor dua. Yang nomor dua itu ada empati. Kalau bagi saya, empati dari iColor sendiri itu sudah memiliki tingkatan yang baik. Mengapa berada di tingkatan yang baik? Karena ketika kita datang ke tempat tersebut, yang pertama ditanyakan itu adalah keluhan yang dirasakan, keluhan dari HP atau kerusakan. Dan di sana teknisi atau pegawai di sana itu tidak langsung menjustifikasi bahwa HP ini rusak karena ini, karena itu, tetapi nanti akan dilakukan pengecekan sehingga nanti akan timbul solusi rusaknya di sebelah mana. Nah, ini yang menjadi sebuah kenyamanan ataupun menjadi daya tarik dari iColor sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu ada responsivitas. Kalau bagi saya, produk jasa iColor sendiri memiliki responsivitas yang sangat baik. Yang pertama, ketika memiliki keluhan itu, pelanggan tidak hanya harus datang ke tempat, tapi juga ada contact person yang bisa dihubungi dan bisa ditanyakan keluhan. Ketika kita datang ke sana, kita sudah memiliki keluhan ataupun tahu bidang permasalahannya di mana, bidang permasalahan di produk HP ataupun HP yang akan diservis ini di mana. Nah, kemudian ada juga ketika memang si iColor ini tidak memandang mana yang baru servis ataupun yang melakukan garansi. Ketika kita berbicara garansi, seperti biasanya, kalau kita menggaransikan sesuatu itu biasanya itu diakhirkan. Nah, tapi ketika di iColor ini, ketika kita menggaransikan, itu tetap sama dipandang seperti orang yang baru menyervis, sehingga tidak ada pilah-memilah pelanggan. Nah, oleh karena itu, dari segi responsif, iColor sudah memiliki responsif yang sangat baik. Lanjut, ada reliability. Nah, di reliability ini mungkin si perusahaan iColor ini, perusahaan jasa iColor ini, yang tadi mungkin sedikit saya sebutkan, di mana menerima keluhan pelanggan tidak hanya mengandalkan tempat ataupun jadi si pelanggan harus datang ke tempat, tapi tadi kan disebutkan ada juga di mana si iColor ini menyediakan kontak person ataupun WhatsApp bisnis yang bisa dihubungi untuk menerima keluhan. Nah, sehingga mungkin ini menjadi sebuah kenyamanan bagi setiap pelanggan. Karena ketika misalnya saya baru servis ke iColor, tapi misalnya ketika pulang kok ada yang aneh gitu di HP, ada yang kurang baik. Nah, itu bisa ditanyakan melalui kontak tersebut. Nah, jadi sehingga tidak hanya harus terus kita datang ke tempat tersebut, apalagi mungkin keadaan yang melakukan servis itu adalah orang yang berada di luar kota si tempat iColor itu berada. Kemudian ada asuransi. Nah, tingkat kebaikan perusahaan untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap pelanggan. Untuk menumbuhkan terhadap pelanggan, pertama yang saya rasakan dan pengalaman saya di jasa servis HP iColor ini, teknisinya ramah, semuanya ramah sehingga kita pun nyaman berada di sana. Yang kedua, ketika melakukan servis, teknisi iColor tidak pernah mau ditinggalkan. Dalam artian ketika melakukan servis, teknisi iColor itu harus dilihat atau diperhatikan secara langsung oleh pelanggannya, karena untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh si teknisi. Dalam artian ketika mungkin ada beberapa tempat juga yang bisa diservis itu ditinggal, ada yang ditukar-tukarkan di dalam. Nah, di produk iColor ini, produk jasa iColor ini, dia tidak mau ditinggalkan oleh pelanggannya ketika melakukan servis, sehingga pelanggan harus melihat ketika si teknisi melakukan servis. Nah,
yang kedua, garansi yang berjalan itu cukup lama juga. Ada garansi yang 3 bulan atau 6 bulan. Nah, si garansi ini, ketika kita melakukan garansi, misalnya saya ke sana melakukan penggantian LCD dengan garansi 3 bulan. Nah, ketika sudah berapa, misalnya 1 bulan, tiba-tiba LCD-nya itu bermasalah. Saya ke sana untuk melakukan garansi ataupun penembusan garansinya. Saya melakukan servis lagi dengan garansi. Nah, si garansi ini tidak hangus. Mengapa tidak hangus? Karena ada jangka waktu yang 3 bulan. Jadi ketika sampai 3 bulan, garansi ini akan terus berjalan selama 3 bulan tersebut. Nah, ini menjadi kepercayaan penuh bagi pelanggan untuk melakukan servis di sana. Mungkin dari 5 aspek tersebut saya rasa cukup untuk membahas produk jasa recolor ini ya kawan-kawan. Sehingga saya mungkin di sini meminta maaf ketika memang masih ada kekurangan ataupun dari segi perkataan atau bahasa. Saya mohon maaf. Semoga kedepannya saya bisa belajar dan lebih baik lagi untuk melakukan presentasi dari segi video ini ataupun secara virtual. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.